Sekali lagi ingin saya pertanyakan, apakah menyampaikan fakta bisa dipidana? Ini pertanyaan saya untuk teman-teman saya, adik-adik saya di Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Lebih baik cabut laporan, kemudian kita tabayun, klarifikasi dan introspeksi diri bahwa apa yang disampaikan Panji itu kenyataan yang bisa kita maknai bahwa bagi saya itu rasa kecintaan seorang warga bangsa seperti Panji agar ormas-ormas keagamaan tetap teguh menjadi penjaga moral bangsa ini. Itu yang ingin disampaikan sebenarnya. Jadi jangan disikapi terlalu negatif. Bagi saya ekspresi anak-anak muda selevel Panji ini harus kita hargai dan kita harus memberikan apresiasi bahwa ini akan menjadi tren baru komika untuk berani bersuara, berekspresi, tidak ada intensi apa-apa, tidak ada mens rea apa-apa kecuali untuk menghibur rakyat, dan yang paling penting apa yang disampaikan Panji bisa menjadi alat evaluasi diri bagi seluruh stakeholder yang ada, agar jangan ada peristiwa-peristiwa yang bisa dijadikan bahan candaan oleh para komika. Itu seharusnya dilakukan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa Channel. Sahabat Indonesia, sudahkah Anda menonton mens rea dari komika Panji Pragiwaksono? Sekarang sudah dihadirkan di platform Netflix. Saya sudah melihat 2 kali. Saya tidak menonton langsung pertunjukannya yang konon dilakukan di akhir Desember kalau tidak salah, itu di Indonesia Arena yang full seat 10.000 penonton. Itu luar biasa bagi saya. Ini achievement dari seorang Panji Pragiwaksono yang luar biasa. Sekarang konon dia tinggal di New York, sedang mencoba peruntungannya sebagai seorang stand up comedy di Amerika Serikat. Jadi Panji ini memang kelasnya beda untuk level-level para komika. Bagi saya dia merupakan pionir. Jadi sekarang ini Panji menjadi perbincangan publik. Yang awalnya dia dikritik oleh Tompi tentang bagaimana ngantuknya Gibran itu. Awalnya dia diluruskan oleh Tompi, seorang dokter ahli bedah kosmetik, bahwa ngantuknya Gibran yang dibuat bahan candaan oleh Panji itu adalah ptosis. Ptosis itu adalah kelainan dalam kelopak mata yang turun gitu. Jadi menurut Tompi tidak layak dijadikan bahan candaan. Dan menurut saya apa yang dilakukan oleh Tompi hal yang wajar. Karena kita tahu Panji dan Tompi bersahabat, diluruskan, bagi saya tidak ada masalah. Dan respon Panji pun juga tidak defensif, malah menyampaikan terima kasih atas koreksi dari sahabatnya yang bernama Tompi. Tompi mempunyai standing yang sangat kuat untuk meluruskan hal ini karena dia menekuni bedah kosmetik yang kita tahulah bagaimana dokter Tompi ini mempunyai kapabilitas yang mumpuni di bidang bedah kosmetik. Ada hal lain yang menurut saya secara keseluruhan kalau saya menilai dari pertunjukan awal pembuka 2 orang, pertama Benz Danelio, kemudian Dani Beler,
dan kemudian masuk pada pertunjukan intinya, so-so lah, biasa-biasa saja, menghibur sih, tapi tidak lucu sekali untuk usia selevel saya mungkin karena saya juga terlalu tua dia dalam segmen dari lawakan dari ketiga komika itu. Bagi saya tidak terlalu menggugah rasa humor saya untuk tertawa terbahak-bahak sepanjang waktu gitu. Tidak ada yang salah, semuanya dilakukan dengan oke. Menurut saya menghibur, saya sangat terhibur. Cuma satu catatan saya bagi ketiga-tiganya ini adalah terlalu banyak kata-kata yang kasar, kata-kata yang menurut saya tidak pas disampaikan di ruang publik. Tapi untuk generasi Gen Z, untuk generasi TikTok mungkin itu wajar ya. Tapi tetap saja menurut saya banyak hal, kata-kata itu yang menurut saya terlalu kasar, terlalu tidak pada tempatnya. Kalau dinikmati anak-anak kecil itu, saya khawatir akan menjadi kebiasaan bahwa itu hal yang wajar. Meskipun itu bukan makian, bukan hal yang ada mens rea atau niat jahat untuk berbicara kotor, tapi pilihan diksi itu menurut saya terlalu kasar. Materi lawakan terutama Panji overall menurut saya menarik dan saya terhibur. Tidak ada hal yang baru karena yang disampaikan oleh Panji itu adalah seperti clipping dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, cuma mungkin untuk kasus penyebutan nama Komjen Pol Purnawirawan Dharma Porengkun menurut saya agak kurang pas. Meskipun itu benar, tapi belum terlalu pas karena itu bisa dimaknai itu menyudutkan atau menyinggung harga diri atau kehormatan seseorang. Saya menghargai dari pihak Dharma Porengkun hanya menyampaikan somasi kepada Panji untuk mengklarifikasi, dan sebetulnya tidak ada fitnah, tidak ada ujaran kebencian untuk Dharma Porengkun. Ya, itu adalah standing Panji menurut keyakinan Panji bahwa sosok Dharma Porengkun seperti itu. Manakala ini disampaikan di ruang publik secara terbuka dalam konteks bisa dinikmati oleh publik, nah ini mungkin bisa debatable, bisa dimaknai itu menyinggung perasaan seseorang mungkin. Nah, yang lain semuanya menurut saya biasa-biasa saja, kritik biasa, dan justru kritik kepada pemerintah itu lebih pedas orang-orang lain yang bukan komika semacam Panji. Panji mengemas kritik dalam pilihan kata yang lucu, yang menghibur, dan bagi saya apa yang disampaikan fakta. Nah, ini bermasalah pada saat lelucon atau bahan dari candaan Panji ini ditanggapi terlalu serius oleh dua ormas, yaitu Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Mereka melaporkan ke Polda Metro Jaya tentang membuat kegaduhan, mencemparkan nama baik, dan memecah belah dan sebagainya. Itu argumentasi dari Aliansi Muda Muhammadiyah maupun Angkatan Muda NU. Nah, yang saya baca dari PP Muhammadiyah mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Aliansi Muda Muhammadiyah ini tidak mewakili atau tidak merepresentasikan Muhammadiyah secara keseluruhan. Ini hanya sikap dari ormas anak muda di NU maupun di Muhammadiyah. Dan pertanyaan saya agak aneh juga untuk dilaporkan, karena sebetulnya yang disampaikan Panji itu fakta. Pertanyaan mendasarnya, apakah menyampaikan fakta
yang sudah dibaca, yang sudah diketahui oleh semua orang, itu bisa dipidana. Tidak ada fitnah gitu. Kalau menurut saya ada pembeda yang sangat jelas antara fitnah dan gibah gitu. Apa yang disampaikan oleh Panji jelas bukan fitnah, karena itu semua fakta, semua peristiwa, ya mungkin saja bisa dikategorikan gibah, sesuatu yang benar disampaikan ke ruang publik gitu. Nah, ini jadi soal gitu. Menurut saya anak-anak muda di NU dan Muhammadiyah, meskipun itu hak mereka untuk melaporkan Panji, tapi marilah kita masuk dalam level yang lebih tinggi bahwa itu adalah kritik, itu adalah suara masyarakat yang saya tahu Panji bukan NU, bukan Muhammadiyah, dan saya pun punya sikap yang sama gitu. Saya pun menyayangkan mengapa ormas sebesar NU dan Muhammadiyah yang kita anggap sebagai penjaga moral bangsa, sebagai soko guru tiang peradaban di Indonesia ini mau menerima konsesi tambang dari pemerintah. Itu saya pribadi juga menyayangkan, dan saya sama dengan Panji dan sama dengan puluhan juta atau ratusan juta rakyat yang lain yang sangat menyayangkan. Kita mengkhawatirkan bahwa masalah tambang ini akan menjadi masalah yang akan membuat kisruh di internal ormas-ormas itu, dan terbukti sekarang NU konon juga ricuh gara-gara masalah izin tambang ini. Jadi kembali kepada yang disampaikan Panji, menurut saya tidak ada fitnah sama sekali, itu fakta dan sudah diketahui publik. Hanya pada saat disampaikan oleh Panji dan ditonton oleh jutaan orang, itu dianggap merupakan pencemaran nama baik atau memecah belah. Saya tidak melihat hal itu. Tidak ada kegaduhan, tidak ada terpecah belah masyarakat gara-gara omongan Panji. Karena peristiwa itu sudah lama, sudah diekspos di media massa, mainstream maupun non-mainstream, dan mereka bisa membaca, dan tidak ada kegaduhan, tidak ada terpecah belah bangsa gara-gara isu ormas keagamaan menerima konsesi tambang. Jadi saya berharap polisi bijak dalam menerima laporan pengaduan dari Angkatan Muda NU maupun Aliansi Muda Muhammadiyah. Jangan lagi seolah-olah nanti kebebasan berekspresi yang merupakan karya seni, karena komika itu adalah seni, lawak, seni candaan yang kekinian itu seolah-olah dibungkam, dan itu akan menjadi presiden buruk. Jadi tidak perlu juga ditanggapi secara serius, berikan ruang yang terbuka. Kalau perlu apa yang disampaikan Panji diluruskan juga, dan saya dalam hal ini sangat mengapresiasi institusi Kejaksaan Agung. Pada saat Panji dalam pertunjukan di Mensrea itu, Panji harus diakui salah mengucapkan bahwa ada pejabat Kejaksaan Agung menyimpan uang 1 triliun dan emas di rumahnya. Itu salah itu. Dan Panji sudah mengakui itu. Yang sebetulnya terjadi kan bukan pejabat Kejaksaan Agung, tapi mantan pejabat dari Mahkamah Agung. Nah, kesalahan Panji ini tidak serta-merta disikapi emosional oleh institusi Kejaksaan Agung. Padahal di KUHP yang sekarang dimungkinkan seorang lembaga untuk melakukan pengaduan kepada polisi. Tapi saya sangat mengapresiasi dari Kejaksaan Agung yang tidak serta-merta emosional lalu melaporkan Panji gitu ya. Ya, itu dianggap kesalahan, dan saya mendengar juga Panji juga sudah mengakui dia salah menyebutkan institusi. Jadi bukan Kejaksaan Agung, tapi adalah institusi Mahkamah Agung. Dan kenyataannya memang benar ada. Jarod Fikar itu mantan pimpinan di Mahkamah Agung benar menumpuk uangnya
sekian triliun di rumahnya, emas sekian puluh kilo, 51 kilo kalau salah di rumahnya dalam bentuk tunai, itu kejadian nyata gitu loh. Jadi ini yang menurut saya harus kita perbandingkan secara nyata antara sikap elegan dari Kejaksaan Agung yang tidak mau emosional memtersangkakan Panji dibandingkan dengan anak-anak muda NU yang menurut saya terlalu baperan gitu. Yang kedua dari Wakil Presiden Gibran, ini kan banyak menjadi topik materinya Panji. Toh dari Gibran maupun pendukungnya juga tidak melaporkan, dan ini bagi saya bagus. Ini kebebasan berekspresi, ini kritik yang harus disikapi dengan baik. Tidak perlu juga semua kritik itu berujung di pidana gitu ya. Apalagi yang disampaikan oleh Panji itu fakta. Panji tidak mengkritik apa-apa. Dia mengatakan ada polisi dagang sabu. Kenyataannya memang ada kan. Pernah ada kasus dan pernah menjadi ekspos publik dan sudah dipidana juga. Irjen Pol Teddy Minahasa itu kan sudah diekspos juga. Ada lagi polisi membunuh polisi, itu kan terjadi juga. Kasus Freddy Sambo, kemudian di Solok Selatan itu terjadi. Jadi tidak ada yang baru dari materi stand up Panji. Panji hanya mengkliping peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia, dan itu seharusnya disikapi sebagai bahan evaluasi kita semua sebagai bangsa bahwa ada permasalahan-permasalahan di bangsa ini yang harus dibenerin. Panji juga mengungkapkan tentang tidak adanya kepastian hukum, kepastian politik yang menyebabkan investor tidak masuk. Itu benar adanya gitu. Nggak usah tersinggung. Bahlil pun yang dikritik keras oleh Panji, ya nggak usah marah. Itu kenyataan gitu. Mengapa, saya tanya balik sekarang, mengapa Angkatan Muda NU, Aliansi Muda Muhammadiyah tidak menuntut Bahlil pada saat Bahlil membuat kebijakan tentang tata kelola niaga gas melon yang menyebabkan chaos dan menyebabkan luar biasa kegaduhan di masyarakat, bahkan ada 2 orang korban jiwa. Mengapa dari Angkatan Muda NU maupun Aliansi Muda Muhammadiyah tidak melaporkan Bahlil? Itu sudah ada korban, ada kegaduhan yang nyata. Yang disampaikan Panji itu adalah mengkliping peristiwa yang ada. Tidak ada yang salah. Biarkan saja komika-komika seperti Panji dan yang lain itu berekspresi. Cuma mungkin saran saya sebagai senior yang mungkin lebih tua dari Panji dan yang lain, teruslah berkreasi sebebas-bebasnya. Itu sebagai bahan evaluasi kita. Cuma satu saran saya, pilihlah diksi yang tidak terlalu kasar, yang akhirnya itu menjadi dianggap normal oleh anak-anak kecil, anak muda sekarang, bahwa mengatakan kalimat-kalimat maaf anjing misalkan, atau alat kelamin tertentu itu biasa diucapkan sebagai candaan dalam berkomunikasi. Bagi saya untuk titik itu saya memberikan saran seperti itu. Yang lain, materi yang lain saya setuju karena tidak ada yang baru, semua adalah clipping peristiwa yang terjadi di Indonesia dan Panji berani mengungkapkan di ruang publik, dan itu yang harus kita hargai, harus kita apresiasi, dan harus bisa menjadi inspirasi pada komika-komika muda untuk meniru jejak berani seorang Panji Pragiwaksono. Jadi sekali lagi ingin saya pertanyakan, apakah menyampaikan fakta bisa dipidana? Ini pertanyaan saya untuk teman-teman saya, adik-adik saya di Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Lebih baik cabut laporan, kemudian kita tabayun, klarifikasi dan introspeksi diri bahwa apa yang disampaikan Panji itu kenyataan yang bisa kita maknai bahwa bagi saya
itu rasa kecintaan seorang warga bangsa seperti Panji agar ormas-ormas keagamaan tetap teguh menjadi penjaga moral bangsa ini. Itu yang ingin disampaikan sebenarnya. Jadi jangan disikapi terlalu negatif. Bagi saya ekspresi anak-anak muda selevel Panji ini harus kita hargai dan kita harus memberikan apresiasi bahwa ini akan menjadi tren baru komika untuk berani bersuara, berekspresi, tidak ada intensi apa-apa, tidak ada mens rea apa-apa kecuali untuk menghibur rakyat. Dan yang paling penting apa yang disampaikan Panji bisa menjadi alat evaluasi diri bagi seluruh stakeholder yang ada, agar jangan ada peristiwa-peristiwa yang bisa dijadikan bahan candaan oleh para komika. Itu seharusnya dilakukan. Dan apa yang saya sampaikan ini itu menurut keyakinan saya. Sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.